Pak Sugeng, kita lanjutkan lagi perbincangan kita. Melihat prospek energi di tahun 2026. Selain tadi gas alam yang sudah Anda jelaskan di sesi sebelumnya tadi, sektor atau komoditas mana lagi sih Pak yang paling cukup bisa digencarkan Pak untuk tahun depan? Apakah EBT atau yang mana nih Pak? Ya. Jadi BBM tetap harus juga menjadi perhatian kita. Karena betapapun konsumsi masyarakat terus naik. Dan itu sehat sebetulnya. Hanya saja memang BBM ini seperti saya kemukakan tadi bahwa kita sudah sebagai net imported sebagai sebuah negara, sehingga kita tidak lagi menjadi anggota OPEC kan sekarang, karena OPEC itu adalah negara organisasi pengekspor minyak. Nah, ini apa kalau di BBM adalah tentang misalnya refinery kita atau kilang-kilang kita dengan RDMP, Refinery Development program dari yang beberapa waktu lalu, dari 6 RDMP kita cukup bagus, jadi meningkatkan kapasitas volume pengolahannya, juga meningkatkan kualitas, termasuk juga flexibility sebuah kilang untuk bisa memasak atau memasak crude untuk menjadi BBM yang lebih luas. Karena ada parameter-parameternya. Sebuah alat atau kilang tertentu itu paling optimum untuk jenis minyak tertentu. Dengan RDMP tadi dan kapasitas terpasang kita sekarang sudah sampai kurang lebih 1 juta barrel per hari. Kapasitas terpasang kilang kita. Tetapi kapasitas produksi kita memang baru mencapai kurang lebih 800.000 barrel per hari saja. Ingat tadi, konsumsi 1,6, sehingga kita impor baik crude maupun produk BBM. Ini penting menjadi. Nah, lantas bagaimana mengatasi persoalan BBM? Sebagaimana kita ketahui, BBM termasuk terbesar diserap di transportasi. Transportasi kita, maka kita tekan dengan efisiensi pasti. Kedua adalah dengan juga penggunaan transportasi berbasis listrik atau kendaraan listrik ya, dan baik motor maupun mobil listrik. Nah, sekarang dengan insentif tertentu, maka mulailah listrik, kendaraan listrik mulai. Nah, kenapa ini menekan konsumsi BBM sekaligus menekan emisi? Ingat, kita sebagai sebuah negara hari-hari ini termasuk kita ikut prihatin ya, kita simpati dan empati kepada saudara-saudara kita di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh yang kena musibah. Ini adalah salah satu hidrometeorologi akibat climate change, dan itu akibat dari kita terlalu banyak fossil fuel, utamanya menyangkut tentang karbon. Maka itulah dalam konteks BBM kita juga memperhatikan net zero emission, dan kita sebagai sebuah negara yang menandatangani Paris Agreement dan sudah diratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2016, itu kita net zero emission nanti di tahun 2060 atau lebih cepat. Nah, ini semuanya dalam satu rangkaian energi. Kita bicara energi adalah salah satu rangkaian yang holistik kita melihatnya. Kita memang menghadapi tantangan kuantitatif sekaligus kualitatif. Jadi tantangan kuantitatifnya adalah terus kecukupan energi per kapita bahkan akan terus kita tingkatkan. Kualitatifnya adalah energi yang kita konsumsi, energi yang kita bangun ini adalah energi yang bersih dan berkelanjutan. Dan tentu dalam proses yang berkeadilan, ini yang satu kesatuan. Jadi kembali kepada tadi, energi apa ke depan di samping gas tadi yang sudah kita uraikan, kita sudah tidak ada waktu lagi untuk menunda. Jadi EBT, energi baru, energi terbarukan, bukan pilihan tetapi keharusan. Maka dalam transisi energi sekarang, memang gas bagus sekali, kita punya gas alam cukup, itu sebagai sebuah transisi untuk menuju energi baru, energi terbarukan. Energi terbarukan misalnya pembangkit listrik tenaga surya, itu dari teknologi yang berkembang lantas terus turun harganya. Bahkan ada sebuah studi yang dilakukan dipimpin oleh Profesor Tumiran dari UGM, itu bagaimana menstudi memang baru pra-FS istilahnya. Dibangun dari Sumba Barat sampai Bali itu harganya sudah 14 sen dolar baseload, dan itu include dengan investasi di bidang jaringannya.
kabel bawah laut. Itu artinya apa? Karena terus-menerus teknologi di PLTS, pembangkit listrik tenaga surya itu terus naik sehingga harga per kilowatt jana terus turun. Ya. Kenapa? Kita perlu juga namanya baterai energy storage system kalau itu dalam jumlah yang besar untuk menjadi base. Hal lain yang potensi besar kita adalah panas bumi. Panas bumi kita luar biasa, kita total punya potensi kurang lebih 23,67 gigawatt atau 23.670 megawatt, dan itu tersebar. Memang salah satu tantangan di panas bumi adalah di biaya investasi awal atau capex-nya besar karena biaya eksplorasinya besar. Nah, dalam konteks itu ada sebuah kebijakan yang sudah dimulai. Resiko eksplorasi sebagian diambil oleh negara. Misalnya ada APBN untuk drilling di panas bumi. Jadi di Kementerian SDM ada namanya Badan Geologi itu yang juga ada APBN-nya untuk melakukan drilling di panas bumi terus. Sehingga di panas bumi tertentu proven risetnya sudah bisa tergambar. Nanti maka bagi operator yang mau menjalankan panas bumi tersebut sudah ada kepastian dengan potensi berapa mega dan sebagainya, dan risiko eksplorasi tadi karena sebagian besar potensi panas bumi kita itu kan di daerah remote ya, di hutan-hutan, di dekat gunung berapi, karena kita kan ring of fire, tetapi kita sebenarnya bukan ring of fire dalam konteks itu, kita adalah ring of energi itu. Dan artinya dengan berbagai potensi ini Pak, kebijakan apa sih yang paling mendesak untuk pemerintah lakukan untuk bisa mempercepat atau mengakselerasi ketahanan energi tadi Pak? Ya, jadi keterlibatan semua pihak. Tidak mungkin ketahanan energi hanyalah dilakukan katakanlah oleh pemerintah, tanda kutip oleh negara saja, dalam hal ini adalah pemerintah misalnya melalui APBN atau melalui badan usaha energi seperti PLN atau Pertamina. Tetapi kita juga harus mengundang seluruh pemangku kepentingan stakeholder, termasuk swasta, termasuk investor. Itu utamanya adalah investasi. Ingat bahwa untuk ketahanan energi itu memerlukan investasi yang cukup besar. Sehingga percepatan itu hanya bisa dimungkinkan kalau ada investasi yang juga investasi bahkan FDI ya, Foreign Direct Investment di bidang energi. Dan ini menjadi sinergi yang bagus dalam konteks pertumbuhan ekonomi kita. Kita bersyukur kemarin dari penjelasan Menteri Investasi, Kepala BKPM, kebetulan kemarin kita rapat kerja, itu dikemukakan bahwa investasi sudah mencapai kurang lebih 1.400 triliun. Ini sudah masih ada triwulan terakhir dengan target 1,900 triliun, sehingga kurang lebih ada mudah-mudahan bisa dicapai dalam 3 bulan terakhir ini adalah 500 triliun. Setidaknya dari sisi investasi. Nah, menjadi jumbo istilahnya, menjadi klop kalau tadi bahwa program untuk swasembada energi sekaligus mengundang investasi dengan memberikan ekosistem yang baik dalam konteks investasi energi, termasuk FDI, Foreign Direct Investment. Saya kira bisa besar sekali ini potensinya. Seperti tadi, di panas bumi luar biasa besar, bahkan kita ini adalah nomor 2 potensi ya, nomor 2 terbesar di dunia setelah Amerika. Kita total punya cadangan kurang lebih yang proven itu 23 giga lebih, 23,6 giga, yang sekarang baru dimanfaatkan kurang lebih 2 giga.